Ibu, soal-soalnya itu kan substantif dan aplikatif dan naratif gitu. Ya panjang-panjang soalnya. Maka kalau teori saya ini, saya fokus langsung ke pertanyaan. Yang ditanya di soal ini apa? Saya langsung aja ke pertanyaan. Oh, yang ditanya ini baru saya balik ke atas. Saya lari ke atas. Oh, yang ditanya ini saya lari ke atas. Saya lari ke atas, baru saya inventarisir satu persatu item-itemnya gitu. Kemudian baru kita cari jawaban. Jawabannya relatif hampir sama loh Bapak Ibu. Maka nanti jawaban yang dicari adalah jawaban yang paling benar di antara yang benar gitu. Nah, itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu karena ini yang diseleksi, ini kan bukan ujian, ini adalah tes. Tes itu kan seleksi. Jadi soal-soal pengecoh dan tingkat kesulitannya tinggi. Jadi saya berharap kalau ada nanti kita kirimkan contoh-contoh soal yang mudah-mudahan bisa membantu dan bisa dipelajari nanti Bapak Ibu ya. Dan juga nanti Bang Taufik insya Allah dengan kemurahan hati beliau bisa sharing nanti. Beliau itu di laptop beliau itu ribuan itu file gitu ya. Kalau saya atas wasilahnya Bang Ahmad Taufik ini alhamdulillah saya lulus di profesional 3 saya Bapak Ibu ya. Di profesional 3 saya. Nggak ada di atas itu lagi tak Bang ya. Di profesional 3. Jadi Bapak Ibu sekarang saya ngajak Bapak Ibu fokus ke simulasi besok dan fokus ke persiapan tes. Itu dulu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu lulus nanti di tes CBT-nya online-nya, kan ada pengumuman lagi tuh. Ada pengumuman lagi, nanti wawancara. Nah, wawancara seperti tadi dibilang Bang Ahmad Taufik. Kita akan di break out di room itu, ditarik gitu. Deg-degan saya, orang yang mewawancarinya nggak kelihatan, kita ditanya, ditodong, disuruh kita role play. Jadi Bapak Ibu dari sekarang siapkan skenario-nya gitu ya. Siapkan skenario seandainya Bapak Ibu jadi instruktur atau jadi pelatih nanti kayak apa Bapak Ibu pelatih. Nah, itu ditanya nanti seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian soal-soal yang akan dimunculkan besok, ini teman-teman ada kayaknya sebagian yang baru selesai UP PPG, yang baru lulus PPG, selamatlah buat teman-teman dan itu pengalaman di saat PPG itu sangat membantu menurut saya karena ada beberapa soal yang secara substansi sama. Mirip gitu ya, sama substansi materi dan soalnya yang diujikan di PPG dengan yang di UP PPG dengan yang diujikan di PPKB. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kalau ingin lulus itu ya berjuang seperti foto saya di Zoom ini, berjuang dan teruslah berjuang. Ya, jangan pernah lelah dan menyerah sebab sukses itu tidak segampang yang kita bayangkan. Sukses itu kadang-kadang harus menguras tenaga, pikiran, air mata malah kadang-kadang. Jadi, tetapi saya yakin rebut apa yang menjadi hak Bapak Ibu dengan terus berjuang. Saya yakin Bapak Ibu lulus. Nah, kuncinya itu tadi, trik-triknya tadi saya sudah share di grup itu ya. Trik-triknya saya sudah share di grup, mudah-mudahan nanti cukup membantu pengembangan dan pengembangannya Bapak Ibu lah lagi nanti. Kemudian yang penting sekali Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jangan terlambat mengikuti tes besok. Jadi Bapak Ibu udah ready, tadi dikatakan oleh Bang Ahmad Taufik, 30 menit sebelum jam tayang itu, dia kan dihitung mundur itu. Nanti di akun Bapak Ibu itu kelihatan, di akun Bapak Ibu itu nanti dihitung mundur, sekian menit lagi. Kebetulan timing jamnya sudah pas, nanti keluar muncul soal-soalnya. Nah, kalau umpamanya Bapak Ibu terkendala di sistem di saat online itu, ya di refresh aja nanti. Di refresh dalam artian digeser-geser lah kursornya gitu kan, diklik itunya. Nah, jadi nanti kalau saya tidak salah itu masih ada yang ragu-ragu, ada pilihannya gitu ya, ada pilihannya. Nanti setelah Bapak Ibu selesai ketika menit-menit terakhir ketika Bapak Ibu akan selesai, periksa lagi mana tahu ada soal-soal yang tertinggal, jawaban-jawaban yang tertinggal yang belum dikerjakan, soal-soal yang belum dikerjakan. Nah, dibaca lagi. Bapak Ibu, kita dituntut untuk membaca cepat, tetapi harus memahami dengan cepat pula gitu ya.
Nah, sekali lagi jawaban yang mudah. Tapi kalau seandainya nanti nggak ada yang mudah, sulit semua gitu ya. Ya, carilah yang tingkat kesulitannya paling rendah gitu. Nah, karena ini saya bukan nakut-nakutin Bapak Ibu, tapi memang begitu skema pengalaman kita kemarin. Untuk sampai di tahap TOT, ketika udah TOT kita, itu belum jaminan lulus juga. Karena TOT itu juga ada pretestnya, ada proses dan ada post-test gitu. Nah, iya, ada pretest, ada proses pelatihan, tugas-tugas juga banyak, kemudian juga ada post-test. Jadi seminggu 8 hari kita di Bandung nggak bisa kemana-mana juga. Ya, karena fokus. Ya, tapi teman-teman yang memang telapak kakinya bertai lalat, sempat juga ke Tangkuban Perahu ya. Ya, tapi saya nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya lebih mengajak teman-teman, Bapak Ibu ingin lulus bukan? Kalau enggak, kalau kita udah terjun langsung, jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau Bapak Ibu kan udah mau tes CBT nih, harus serius. Saya yakin dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Taufik, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Untuk lolos, untuk lulus itu ya memang ikhtiar yang tinggi, hasilnya juga insya Allah akan maksimal gitu. Jadi sekarang Bapak Ibu kalau ada file-file kami kirimkan nanti, Mbok ya dibaca ya, kemudian dipelajari, latihan-latihan soalnya juga dibaca. Teman-teman yang sudah lulus UPPPG cukup membantu nanti itu karena banyak soal-soal itu juga hampir sinkron dengan soal-soal PPKB gitu ya. Saya termasuk yang bantu Bang Taufik karena saya bimbing teman-teman P3K dan tryout UPPPG, jadi sangat membantu sekali, sangat membantu gitu ketika saya sendiri yang tes itu karena memang yang dilatih di sini Bapak Ibu di samping menguasai materi, mental dulu. Saya sendiri yang udah terbiasa itu melatih teman-teman, kena juga mental saya Bapak Ibu ketika dihadapkan dengan tes yang sesungguhnya, berhadapan dengan komputer gitu, kemudian dipantau gitu kan. Nah, jadi saya termasuk yang terlambat waktu itu karena jaringan waktu itu karena hujan lebat, jadi jaringan lampu mati terkendala, akhirnya saya dapat jatah lagi di sore hari. Cuman berdua kami diawasi sama Pak Kiai Mustahdi sama Pak si yang dari Jawa Timur, Pak apa? Aduh lupa Pak Ketua Pokjawasnya. Kemudian Bapak Ibu, Pak Nur Huda. Pak Nur Huda, ya Mas Saifuddin. Jadi Mas Saifuddin, dirimu wajib lulus biar kita bareng-bareng nanti. Karena rata-rata ketua-ketua DPW banyak yang ikut dan udah lulus, tinggal lagi Mas Ahmad Saifuddin. Jadi nggak ada cerita, Mas wajib lulus. Nah itu ceritanya sekarang. Jadi, nah kalau udah wawancara, meskipun udah sama teman, kan teman-teman kita juga tuh yang mewawancara kita, nervous juga kita. Iya karena ya, nervous juga kita Bapak Ibu sekalian. Jadi itu. Jadi nanti yang akan jadi panitia nanti di pusat itu ya teman-teman kita itu juga ya Bang Ahmad Taufik ya, terutama pelatih nasional ya dengan yang sudah lulus di pelatih. Bang Ahmad Taufik panitia bukan? Bukan. Bukan. Udah. Oh bukan. Berarti rombongan Pak Nur Huda, Mbak Ulfa dan ini ya dan teman-teman yang lain. Jadi itu Bapak Ibu, saya nggak banyak ceramah, poin-poin itu nanti apa yang saya sudah tuliskan di grup mohon nanti dibaca dengan baik. Kemudian lagi nanti kalau ada file-file kami kirimkan nanti mohon juga dipelajari gitu, dibaca. Mudah-mudahan walaupun besok simulasi kemudian hari Rabu tes, saya yakin Bapak Ibu lulus kalau Bapak Ibu membaca gitu ya. Bapak Ibu lulus kalau Ibu membaca dan memahami, kemudian insya Allah menguasai materinya. Itu aja dulu mungkin Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kita sharing tanya jawab aja. Kalau ada tambahan dari Kak Eli Pasaribu, ini ya, Eli, silakan. Ya silakan Kak Eli, suaramu itu dirindukan oleh jamaah Zoom ini. Sharing ya, juga pengalaman biar teman-teman lebih semangat ini.
Saya ini nggak bisa hidup kamera, bisa sih tapi gelap gitu nih. Ini nggak tahu nih apa namanya, listriknya sedang bermasalah. Jadi sorry ya, daripada kayak hantu saya kayak gini, biar saya matiin aja kameranya gitu ya. Nah, itu aja, kita ngobrol santai, nama grup kita tuh kan ngobrol santai PPKB, jadi kita santai aja. Jangan sungkan-sungkan kalau mau tanya aja. Saya kembalikan dari Bang Ahmad Taufik ke saya kembalikan ke Kak Eli Pasaribu. Silakan Kak Eli. Siap, udah. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Apa yang disampaikan Pak Taufik sama udah Melvi itu udah komplit saya pikir ya, kronologisnya dari mulai daftarnya, kemudian nanti ada ini ya, ada simulasi ya. Nah, yang dituntut mungkin dari simulasi itu adalah kedisiplinan ya Bapak Ibu. Kedisiplinan itu sangat diperhatikan sekali, jangan sepele. Mungkin di beberapa teman kita yang tidak lulus itu karena sepele gitu. Jadi kalau misalnya di situ disuruh on kamera, ya tetap harus on kamera itu. Nah, di tata tertibnya itu juga udah ada ya, tata tertib ujian CBT-nya itu, kemudian diunduh, ada linknya yang sudah tertera ya di kartu, itu juga semua diikuti. Saya pikir udah, atau Pak Taufik, ini teman-teman yang kemarin mungkin tidak ini ya, tidak lulus gitu ya, tidak lulus dan tidak lolos, pasti punya pengalaman dan pastinya lebih bisa lagi ngambil hikmahnya, ngambil pelajaran kenapa ya kok nggak lulus, mungkin bisa lebih Oh ya, belajar lagi di dari sini yang ada kemarin. yang ini ya, ada yang retaker ya. Kalau di PPG kan istilahnya ada retaker gitu. Oh ya, Iya. kalau udah itu udah pengalaman sekali, Iya. udah tahu trik-triknya itu. Iya, Cuman di sini banyak juga yang baru-baru loh kayak Eli, yang mungkin Oh, barangkali iya. perlu itu. Ada sekitar Iya. separuh anggota Jadi, kita ada yang baru gitu. betul yang dibilang Bu Eli itu. Saya setelah ini kemarin apa namanya, wawancara dan tes itu, saya ditelepon oleh 2 orang. Yang satu Bapak dan Ibu telepon saya itu adalah dia apa namanya, instruktur yang biasa di Jakarta. Jadi Bapak dan Ibu ada juga instruktur yang biasa di Jakarta, kan mereka harus mengikuti seleksi Bapak dan Ibu. Pokoknya saya tahu yang nelpon itu siapa. Jadi ceritanya kan udah dia telepon. Dia agak kecewa. Kenapa kecewa? Antara soal-soal yang ada dengan jumlah waktu itu dia mengerjakannya banyak yang tidak dikerjakan. Ya, itu banyak yang tidak dikerjakan. Karena apanya terlalu panjang stimulusnya. Makanya apa yang dibilang Udari Melvi tadi itu sangat bisa dijadikan tips Bapak dan Ibu. Jangan Bapak Ibu hanyut dengan stimulus, langsung saja kepada ini substansi pertanyaannya apa. Kadang-kadang Bang, kadang-kadang soal itu di atas kan stimulus. Iya. Kadang kan ada juga soal-soal itu nggak ada hubungannya, kadang-kadang malah. Berarti CT-nya kurang mulus. Ya, jadi intinya maka betul itu Bang Ahmad Taufik. Fokus aja ke pertanyaannya. Nanti coba kaitkan ke yang di atas. Jadi teman-teman, soalnya ada 120. Kemudian kalau itu kita baca dengan seperti membaca apa, itu kita hanya bisa mengerjakan, ada teman saya nelpon, dia kalau nggak salah ya nggak sampai 50% udah selesai dia. Artinya dari 120 itu dia ngerjakan cuma 60. Jadi bayangkan kalau benar aja 60 itu aja belum tentu ini kan. Jadi Bapak dan Ibu, tolong nanti Bapak dan Ibu, kalau soal itu Bapak dan Ibu menganggap sulit dan Bapak Ibu ragu, lewatkan saja. Itu tips paling apalah ya. Saya kira tips itu paling gitu. Jadi kalau ada soal, Bapak dan Ibu dari soalnya aja, Bapak Ibu udah malas gitu. Ya udah lewati. Kalau misalnya ada soal Bapak Ibu apa namanya senang misalnya tentang PTK, ya udah silakan. Oh ini tentang PTK. Tetap apa itu rumusan masalah itu langsung kerjakan. Tapi kalau Ibu ragu, dilewatkan aja. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti di situ beri tanda apa ya? Kalau nggak salah
kalau belum dijawab beri tanda kuning. Jadi di sebelah kanan di learning management system itu beri tanda kuning. Nanti Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu udah sampai soal nomor 120, jadi Bapak Ibu bisa dengan tenang membaca soal-soal yang sulit itu. Itu tipsnya Bapak dan Ibu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu bacanya cepat, jangan Bapak Ibu hanyut dengan stimulus. Kalau tidak, bisa dipastikan Bapak Ibu hanya bisa menjawab 50% sampai 60%. Saya alhamdulillah ya mungkin nggak tahu ya berapa yang benar, tapi waktunya belum habis saya sudah siap. Nah, ini nggak jauh-jauh beda dari ini ya Bang Taufik ya Kak Eli ya. Ya, ini Udari Melpi saya sampaikan ke teman-teman. Saya sampaikan Bapak dan Ibu yang ditampilkan Udari Melpi ini adalah soal PPKB tahun kalau tidak 2019, soal 2018. Jadi soal ini Bapak Ibu adalah soal yang dibuat oleh tim pengembang ya Bapak Ibu. Jadi tolong ini dijadikan referensi utama walaupun kami tidak bisa menjamin, tapi pengalaman kami sudah bahas Bapak dan Ibu. Sudah bahas. Ya, kita udah bahas ini. Sudah, artinya setelah kami ujian, ini kami bahas dan ternyata 90% soal-soal yang ada di sini keluar Bapak dan Ibu. Walaupun dengan jadi Bapak Ibu narasi yang berbeda. 90%, 91% lah. Betul. Jadi intinya materi ini ada teori belajar, ada model pembelajaran segala macam, ada regulasi. Jadi nanti Bapak Ibu barangkali ini salah satu bahan yang bisa membantu Bapak Ibu nanti memahami materi. Jangan fokus ke soalnya, karena soal bukan ini soal yang akan keluar nanti. Tetapi setidaknya mirip. Inilah materi-materinya ya Bang ya. Ya, itu ada misalnya karya tulis itu ilmiah. PTK. Nah, itu ada PTK ya benar. Jadi saya kebayang. Udah. Apa yang Bentar biar jangan jadi ini Bapak dan Ibu. Itu yang tanda hitam tebal itu adalah kunci jawaban bukan dari tim pengembang. Itu adalah kunci jawaban yang kami diskusikan Bapak dan Ibu. Artinya kami ada kelompok diskusi dan jawaban yang kami sepakati itulah kami tebalkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti misalnya menemukan jawaban yang ini, tapi bentar udah ini soalnya satu paket juga ini. Sama ya? Oh ya, sama ya? Ya, sama. Jadi Bapak dan Ibu, kunci jawaban ini mohon maaf ya. Kunci jawaban ini bukan kami dapat dari pembuat soal. Ini adalah kunci jawaban yang ini soal-soal ini Bapak dan Ibu 2 kali kami ada diskusi. Jadi tahun 2019 kami diskusi ada 10 orang dan kami membahas soal itu. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini tim ngopi bareng PPKB juga kami membahas satu persatu Bapak dan Ibu kunci jawaban. Jadi mudah-mudahan kunci jawaban itu bisa bisa membantu Bapak. Tapi apabila Bapak dan Ibu ada yang ragu, ya nggak apa-apa, boleh dengan saya atau dengan Udari Melpi kita nanti akan cek ulang kembali soal jawaban. Begitu. Ya. Kak Eli, ada tambahan Kak Eli? Taufik. Ya. Pak Ilham. Ya. Itu ada pertanyaan. Silakan. Ya, Silakan Pak. Minta dikirim. Udah dikirim itu mah. Sudah di grup. Cek. Udah, tinggal dipelajari aja. Iya. Gimana Pak Ilham? Jadi betul kata Pak Ilham betul. Ada yang mau nanya udah. Silakan Pak Ilham. Silakan kalau ada yang nanya. Iya, kebetulan ikut lagi saya ini Pak Taufik. Pak Ilham coba cerita dong pengalamannya. Kenapa kemarin belum beruntung? Coba, kenapa nggak lulus? Kayaknya mungkin wawancara, makanya saya tanya ke Pak Taufik. Semalam itu wawancaranya seperti apa? Apakah kita harus berdiri kah atau harus kita siapkan bahan-bahan ajar kah atau gimana? Untuk yang mana Pak? Iya. Untuk yang mana wawancara. Kalau wawancara gini Pak, saya pengalaman wawancara itu kan duduk lalu saya ditanya, saya jawab ya duduk. Kemudian ketika saya praktek
sebagai pelatih saya kebetulan pada waktu itu duduk aja, tapi teman saya Pak Untung dari apa, ada juga yang lulus, dia berdiri Pak, jadi dia seperti ini, dia seperti benar-benaran seperti struktur, sampai dia main-main loncat-loncat pun dia apa namanya, tepuk tangan, berdiri Pak. Jadi Pak Ilham kalau bisa seperti Pak Untung, jangan seperti saya. Karena kan mau jadi instruktur. Saya bagi pengalaman. Saya bagi pengalaman Bang kalau untuk wawancara. Siapa tadi yang nanya tentang wawancara? Pak Ilham Gea. Pak Ilham. Ada 3 yang harus dicatat. Yang pertama, Pak Ilham nanti harus kan ditanya memperkenalkan diri. Kemudian Pak Ilham memperkenalkan sepak terjang Pak Ilham selama ini dulu. Apa aja yang sudah Pak Ilham gerakkan. Terkait karena kan pelatihan. Ini kan yang ya, arti kata ini yang lolos ini kan orang-orang yang sudah malang melintang di dunia persilatan pendidikan ini. Jadi ceritakan profil kita dulu. Yakinkan pewawancara itu bahwa kita layak jadi pelatih gitu. Itu satu. Yang kedua, Pak Ilham nanti wajib menguasai materi. Contoh gini, Pak Ilham pilih apa? Kalau kita pilih pedagogik 1, PD 1, atau kita pilih profesional 3, kita harus kuasai itu materinya. Kenapa? Nanti kita ditanya, milih apa katanya? Milih profesional 1, Pak. Nah, silakan. Anda sekarang jadi pelatih untuk profesional 1. Bagaimana skenarionya? Nah, baru yang ketiga, Bapak Ibu nanti siapkan seperti tadi kata Bang Taufik, siapkan skenarionya seolah-olah Bapak Ibu jadi pelatih beneran. Apa yang saja yang harus disiapkan, bagaimana metodenya dan strateginya kalau kita jadi pelatih, kemudian bagaimana target, sasaran dan segala macam. Saya yang membantu saya karena saya terbiasa melatih sama Bang Taufik juga, Kak Eli juga itu di beberapa kegiatan workshop selama ini di Akpai. Karena udah ratusan kali kita itu ya, ngasih materi segala macam. Jadi ini sangat membantu. Kita mulai dari pembukaan, inti, dan penutup. Beda dengan cara kita ngajar kalau kita pelatih, yang kita hadapi kan orang-orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa tentu beda dengan PBM di kelas gitu. Ya, Nah ini juga penting disampaikan kepada pewawancara. Bahwa kita harus, kalau saya dulu salah satu yang itu, saya harus ini dulu Pak, saya bilang. Saya harus tahu dulu kapasitas dan kompetensi teman-teman yang akan dilatih. Nanti supaya bisa diklasifikasi dan bisa menentukan sikap. Bagaimana strategi yang harus kita terapkan di kelas pelatihan itu. Nah ini menjadi penting gitu. Ya Bapak Ibu, harus begitu nanti arti kata harus minimal 3 poin penting itu saya share pengalaman ke Bapak Ibu. 1, profil Bapak Ibu, perkenalkan diri, kemudian jangan salah-salah menjawab. Kalau bisa Bapak Ibu tuh benar-benar ngalir aja ngomongnya, kemudian ada intonasinya dan meyakinkan. Nah, ini kan wawancara nih, harus meyakinkan. Nah, persoalan benar atau tidak urusan belakangan. Yang penting Bapak Ibu mampu meyakinkan pewawancara itu dulu. Yang kedua menguasai materi. Yang ketiga Bapak Ibu harus sukses prakteknya dengan mempersiapkan skenarionya. Kalau saya duduk aja di meja kerja saya waktu wawancara, kemudian yang mewawancara itu ya teman-teman kita di pusat, tapi nggak kelihatan wajahnya gitu ya, nggak kelihatan wajahnya. Dan nervous juga kita meskipun teman, kalau saya serius, walaupun teman saya serius Bapak Ibu. Nggak ada cerita, karena teman-teman itu juga yang dipertaruhkannya adalah integritasnya. Yang lulus itu harus benar-benar memiliki kapasitas, kompetensi, dan potensi gitu. Itu Pak Ilham, sharing dari saya. Pak Ilham, Pak Ilham bisa nggak cerita kira-kira asumsi Bapak atau dugaan kenapa Bapak belum beruntung? Kurang tahu, malam itu kan nggak banyak yang ditanyanya. Perkenalkan nama. Maksud saya Pak Ilham kalau terkait dengan bagaimana soal-soal? Ya, kan itu saya lulus kan.
Enggak, maksudnya waktu itu apa Bapak selesai 120 soal Bapak kerjakan? Cuma 80 soal. Oh, 80. Berarti kan ada 40 yang nggak Bapak kerjakan, kan? Iya. Bisa jadi, kan? Bisa jadi. Untuk bisa jadi itu. Untuk Ya. PPG saja, UPPPG saja, soal yang wajib betul itu 84 itu. Jadi Jadi, kalau benar. ya, untuk Jadi- syarat lulus UPPPG itu harus betul 84 soal. Kalau 120 soal untuk calon pelatih itu minimal harus betul 100 butir lah. Ya, jadi Iya, benar. Jadi saya kira bisa jadi Pak Ilham yang telepon saya yang kedua sama kayak Pak Ilham. Dia hanya menjawab 50 atau 60 lah gitu. Artinya itu bisa jadi Pak Ilham bukan tidak bisa menjawab dengan baik, mungkin karena Bapak menjawab 80 soal. Berarti kan ada 40 yang nggak Bapak jawab. Iya kan? Bukan nggak dijawab karena waktu kurang. Iya. Itu tadi. Nah, Iya. itu tadi Pak Ilham. Karena waktu kurang, akhirnya triknya. kan tak terjawab. Nggak Ya. terjawab. Iya. Nanti Pak Ilham, besok Pak Ilham pakai trik kita tadi. Kerjakan soal yang mudah-mudah dulu, nanti belakangan baru diulang lagi. Oh iya. Pak. Kemudian jangan habis waktu membaca stimulus dan narasi soal itu, langsung aja ke pertanyaan. Kemudian nanti baru balik kaitkan ke atas. Gitu. Ya. Oke, siap Pak. Siap. Itu dari Melvi ada yang nanya di chatting itu, izin bertanya, apakah berkas seperti buku, jurnal, atau sertifikat piagam yang kita upload di saat tahap uji berkas? Loh, berarti beliau ini belum ini ya? Belum ikut. Kalau ini teman-teman semua udah lulus seleksi administrasi bukan? Udah ya? Kalau udah sampai di tahap tes CBT itu urusan administrasi apa saya kira udah lewat, kemudian karena udah diverifikasi juga gitu ya. Udah diverifikasi. Yang udah berarti kalau yang udah diverifikasi berarti kan udah lulus seleksi administrasinya. Tapi pertanyaannya apakah berpengaruh berkas-berkas itu terhadap kelulusan kita? Itu saya kurang tahu itu Bang Ahmad Taufik. Apakah sertifikat-sertifikat yang kita upload itu berpengaruh kepada kelulusan? Biasanya udah kalau di direktorat, kalau memang itu nanti yang meriksa direktorat, itu biasanya direktorat itu punya instrumen, misalnya terkait portofolio kita kan, itu mereka ada instrumen. Jadi instrumen itu di checklist dia, di checklist. Nah, jadi misalnya terkait dengan itu, katakanlah punya nggak piagam katakanlah instruktur nasional, itu nanti di checklist. Punya nggak sertifikat ini di checklist, dan itu nanti diketik di Excel, lalu kan ada akumulasinya. Jadi biasanya saya pernah lihat di direktorat itu dari Melvi ada lembaran instrumen untuk menginput ini tadi rukun-rukun itu tadi ya. Ya, jadi misalnya dia kan dia pasti dinilai lah, ada komponen portofolio berapa, kemudian komponen untuk soal nilainya berapa, itu itu pasti diakumulasi karena pertanggungjawaban itu kan ke pihak direktorat. Iya, betul. Betul sekali. Sama dengan Bang Ahmad Taufik. Saya juga ditelepon setelah selesai proses semuanya, ditelepon. Kemudian juga ketika di Bandung saya juga lama komunikasi dengan teman-teman panitia di sana. Bapak Ibu, memang banyak teman-teman yang tidak mampu menjawab soal dengan tuntas. Dari 120 butir soal itu, rata-rata teman-teman untuk sampai di angka 80 pun kesulitan gitu. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu menjadi penting kita untuk mengupdate dan mengupgrade pengetahuan kita, baik itu profesional maupun pedagogik gitu. Yang kedua, meningkatkan kompetensi literasi kita. Kita termasuk yang lemah di literasi, diakui atau tidak, tetapi faktanya seperti itu. Kelemahan literasi berimpact, berpengaruh kepada tes kita.
Taufik, mic-nya Pak Taufik. Ya, makasih Bu Eli. Bapak dan Ibu, rupanya tadi yang bertanya itu beliau mengatakan apakah waktu wawancara nanti diminta ditunjukkan sertifikat itu. Jawabannya Bapak dan Ibu tidak diminta karena sudah selesai. Terkait dengan penilaian sertifikat itu sudah selesai Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu menyiapkan sertifikat dan membawa sertifikat. Cuma waktu nanti mungkin waktu wawancara dan waktu simulasi Bapak Ibu wajib menyiapkan 1 KTP. Baru yang kedua adalah surat kartu ujian. Jadi Bapak dan Ibu nanti wajib taruh di depan meja masing-masing Bapak dan Ibu, dan wajib kelihatan itu kartu ujian sama KTP-nya. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa dijawab Bapak dan Ibu. Halo, udah Rinelpi? Apa kedengaran? Sepertinya keluar udah. Oh iya, Campak baik. mungkin masalah sinyal. Bapak dan Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung, mumpung kita masih ada waktu beberapa menit lagi, silakan Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ya silakan. Ya, Pak Taufik. Ya silakan Bu. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Taufik. Pertama tentu ucapan terima kasih kepada KGPAI, terutama Pak Taufik, Pak Adinda Rimelvi, Bu Eli, atas fasilitas yang diberikan kepada kami sehingga kami mendapatkan gambaran tentang ujian yang akan kami hadapi. Meskipun kita guru ya, tapi yang namanya ujian tetap juga bikin kita deg-degan. Ternyata kalau ujian sama dengan siswa, gitu ya. Saya masih ingin mendapat penjelasan tentang kalau seandainya kita lulus tes tulis, nanti kita masuk wawancara, itu waktu presentasi apa kita perlu menyiapkan slide atau video dan lain-lain, kan waktunya singkat, 4 menit, atau kita cukup mereka melihat kita dari kita berbicara, atau gimana menurut Pak Taufik? Ya, jadi makasih ya Bu, langsung saya jawab ya Bu. Jadi Bapak dan Ibu itu kan pesertanya banyak, sementara jamnya seingat saya kemarin 10 menit ya. Bu Eli 10 menit ya Bu Eli ya. Iya kan Bu Eli? 7 menit. 7 menit untuk simulasi, 10 itu mungkin totalnya ya. Iya, sangat singkat. Saya masih ingat sangat singkat. Jadi bayangkan cuma 3-4 menit Bu. Jadi nanti ketika Ibu itu sebenarnya gini Bu. Praktek untuk simulasi itu ada di apa Bu? Ada di wawancara itu, di pertanyaan itu. Jadi kita terkadang nggak tahu gaya ini Bapak dan Ibu mohon dicatat ya. Gaya pewawancara itu beda-beda. Ya. Saya lihat ada 2 model kemarin. Satu model dosen, satu lagi model tim pengembang. Nah, kalau dosen ini dari perguruan tinggi, terutama didominasi oleh UIN Bandung ya. Yang kedua model pengembang, tim pengembang. Tim pengembang ini kayak Pak Mustahdi misalnya, Pak Buda dan lain sebagainya. Dan mereka guru dan mereka sudah punya pengalaman di PPKB di 2018-2019. Jadi beda-beda, karena kemarin ada juga teman cerita
Pak Nasir Koto kalau tidak salah. Nanti kalau beliau ada di sini mohon dikonfirmasi. Itu beliau Bu lebih banyak ke materi Bu, pendalaman materi. Ditanya bahkan hal-hal yang bersifat konsep, gitu Bu ya. Nah itu jadi siapkan saja Bu. Tetapi Ibu nggak perlu nyiapkan slide karena Ibu bukan presentasi. Jadi Ibu nggak presentasi Bu. Cuma hanya diminta untuk mempraktikkan untuk simulasi jadi instruktur. Itu pun waktunya 3 menit. Saya nggak tahu apakah Bu Eli juga begitu ya? Sama Bu? Sama Pak. Kalau sama. Cuman nanti mereka lebih melihat gaya kita ya, gaya menyampaikan. Ya. Itu lebih karena simulasinya mereka tidak ke materi sih, tidak nyimak ke materi, tapi gaya kita bagaimana pertama pembukaan, kemudian kita masuk pada materi dan penutup terakhir Pak. Ya, jadi Bu Eli yang saya bilang tadi itu dia di luar apa Bu Eli? Ada ditanya dia tentang konsep itu, dia di luar apa simulasi, bukan di dalam praktik itu dia jadi instruktur maksud saya Bu Eli. Dia di luar itu gitu. Bukan isi apanya Bu Eli, bukan isi apa namanya, bukan isi ketika dia praktek instruktur itu yang ditanya, tapi maksud saya ketika dia menjawab sesuatu lalu mungkin itu karakter dosen ya, karena itu yang kemungkinan asumsi saya mewawancarainya dosen. Mungkin dia mau ngetes kan sejauh mana ini. Jadi artinya kan gayanya beda. Tapi dapat kami pastikan Ibu, itu semua saya sudah beberapa teman saya telepon itu ya, jumlahnya cukup banyak lah ya. Mungkin ada 5 sampai saya kira banyak lah. Karena kami di grup itu malah sudah hampir semua menyatakan sepakat kerangkanya sama Bu. Tolong ya Bu Tuti ya dicatat ya kerangkanya sama. Dan kemudian tadi yang pengalaman kami itu bisa dijadikan outline Bu. Dan itu insya Allah Ibu bisa, insya Allah kalau Ibu berdasarkan outline itu, karena itu sudah teruji kan, itu kan sudah teruji dan programnya juga sama. Jadi itulah ya, nanti kalau Ibu mau apa nanti kita bisa apakan kembali, pertegas kembali tentang itu. Cukup ya Bu ya, saya kira jelas ya, Bu. Kalau sedikit lagi kerangka itu kira-kira gimana? Yang kerangkanya itu. Oh nanti saya kirim. Tampil. Ya nanti saya kirim ke grup yang tadi saya tampilkan di. Ibu tadi lihat ya di layar, share screen saya. Oh iya, yang 6 itu ya Pak? Iya, mulai dari apa motivasi Anda, kemudian. Oh iya. Itu. Ibu itu aja, nggak usah nanti Ibu ngabisi waktu, Ibu nggak usah pikir-pikir yang lain, Insya Allah. Ya. Dikirain sama dengan yang Bapak Taufik contohkan tadi, temannya berdiri menyampaikan. Nah itu Bu, apa Bu? Itu bebas, boleh opsi duduk, boleh opsi berdiri. Tapi saya rekomendasi bagusan Ibu berdiri, karena kan Ibu mau jadi instruktur kan harus nampak ini ya. Tapi singkat-singkat aja Bu, ya singkat-singkat. Kalau saya pengalaman Bu, saya hanya singkat-singkat, tapi semua saya jelaskan. Artinya kerangkanya itu saya jelaskan ya. Contoh ya Bu ya. Ini ya. Saya diminta di praktek ini Bu ya. Jadi silakan saya langsung praktek aja gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya langsung gitu aja Bu. Jadi saya bilang, saya sapa, tapi saya nggak langsung saya baca semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya. Wah, itu gimana saya nanti? Jadi saya ingin meyakinkan Bu bahwa seluruh kerangka-kerangka, langkah-langkah pelatihan itu nyampe ke dia. Jadi saya bilang, apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Lalu mereka menjawab. Kemudian next saya membagi kelompok. Saya bilang saya bagi kelompok itu. Lalu next begitulah Bapak Ibu. Jadi artinya dalam waktu hitungan menit saya bisa menggambarkan bahwa nanti di pelatihan itu langkah-langkahnya itu ini gitu. Nah, tapi kalau mau Ibu tambah kira-kira apa yang bisa meyakinkan instruktur, seperti teman saya Bu, itu teman saya dia ada nyanyi lagi, ya, diajak nyanyi peserta itu, nah, diajak nyanyi, nah itu tinggal ke vision Ibu aja lah untuk penguatan itu, saya kira opsional aja. Saya kira. Berarti simulasi singkat itu ya Pak ya? Iya, cuma kan simulasi singkat itu kalau saya ingin dalam waktu 2 menit atau 3 menit dia paham, saya memahami langkah-langkah pelatihan itu.
Nah, Ya. otomatis kan saya harus next gitu. Jadi tidak harus simulasi utuh gitu, tapi kerangkanya aja gitu. Tapi kalau ibu terserah ibu ya, bagaimana nyamannya nanti ya itu saya serahkan ke ibu karena itu opsional ya. Iya. Saya kira jelas ya, Bu, Waktunya ya? maksimal 5 menit. Ya. Iya. Saya kemarin itu cuma 3 menit. Saya 3 menit. jelaskan apa yang harus saya lakukan, kemudian saya praktekkan. Apa langkah pertama, apa langkah kedua, apa langkah ketiga, Ya, kemudian saya praktekkan. bagusan gitu aja. Intinya gitu. Biar kelihatan bahwa kita sebagai seorang yang sudah punya pengalaman dan memahami konsep. Saya kira itu bisa kita itu lah ya. benar. Iya benar. Bang, penting, Bang, ini penting buat teman-teman yang akan simulasi besok dan juga yang akan tes menggunakan SEB itu. Itu biasanya kan panitia ngirimin kita link gitu ya, link untuk mendownload aplikasi itu, betul tidak? Dan mohon hari ini ya sebelum Bapak Ibu simulasi, hal-hal terkait dengan perangkat itu udah kelar dan tuntas. Kalau umpamanya ada kendala, coba ditanya sama rekan terdekat atau anak-anaknya mungkin yang memahami itu gitu. Sebab kalau perangkat kita nggak support, 50% energi kita dan isi kepala kita bisa hilang karena kita panik gitu. Jam berapa udah? Kalau perangkat kita nggak support, kita panik. Yakinlah. Itu aja saya ingatkan. Terima kasih, Bang. Oke. Udah tadi apa ya? Keluar ya? Tercampak ya? Ya, saya sempat keluar sebentar, ada telepon masuk. Oke, baik. Mungkin itu udah ada Pak Hadi Akmal. Silakan Pak Hadi Akmal. Karena sudah SN. Silakan Pak. Langsung aja Pak Hadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Taufik sebagai narasumber yang sudah memfasilitasi kami, calon pelatih PKB. Saya Pak dari Asahan ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan simulasi yang akan dilaksanakan insya Allah besok. Jadwal saya besok siang Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, kira-kira materi simulasi itu terkait tentang apa? Apakah tentang profesional 1, pedagogik, kemudian bagian-bagian, kemudian itu kan 2 aja itu Pak. Simulasi tadi 10 menit, sebenarnya kita kan ada bicara. Jadi kira-kira gambaran sepintas bagaimana itu Pak? Materi di wawancara. Betul. Silakan Bu Eli, mungkin mohon dibantu Bu Eli atau ya simulasi. Saya jawab dulu Bang. Oh silakan. Simulasi itu besok. Bagaimana Bapak Ibu ready menggunakan perangkat dan teknis menggunakan menjawab soal-soal. Itu simulasi besok itu Bapak Ibu. Simulasi itu simulasi untuk tes online. Jadi itu bukan simulasi wawancara segala macam. Iya, bukan simulasi besok. Dan bukan simulasi besok soal. itu dan bukan simulasi bukan soal. Simulasi soal. Simulasi besok itu mentes kesiapan Bapak Ibu untuk tes yang sesungguhnya. Perangkatnya ready apa enggak? Posisi Bapak Ibu ready apa enggak gitu ya. Jadi sehingganya Bapak Ibu ketika tes hari Rabu nggak ada kendala di perangkat-perangkatnya dan teknis menjawab soal-soal di SEB itu. Itu ya, Pak. Benar. Jadi Pak Hadi Akmal itu simulasi yang dimaksud seingat saya ada simulasi CBT. Nanti itu kalau tidak salah pembukaan acaranya, kemudian ada pengantar dari Pak Huda. Nanti pengantar dari Pak Huda menjelaskan berapa jumlah peserta. Baru yang ketiga, langsung itu Pak Hadi, kita simulasi menggunakan menggunakan CBT mereka. Gitu ya udah ya, simulasinya. Iya. Jadi simulasi, jadi besok Bapak langsung mempraktekkan bagaimana satu misalnya lab. Besok Bapak dan Ibu pastikan yang di meja ini laptop Bapak dan Ibu. Kemudian yang di depan meja itu pakai kaki apa namanya Bu Eli ini tripod Pak, tripod. Ya, pastikan pakai tripod untuk handphone. Jadi Bapak dan Ibu, ya Bapak dan Ibu wajib laptop yang yang katakanlah speknya bagus itu di meja. Lalu
Satu lagi handphone dengan apanya, tripod itu di depan Bapak Ibu. Jadi Ibu nampak oleh pengawas dari Jakarta. Jadi meja Ibu wajib nampak. Meja wajib nampak, kaki meja juga wajib nampak Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu tidak dianggap minta bantuan ke orang lain. Jadi mejanya semua nampak. Jadi ya yang ada di meja itu ya cuma laptop sama KTP sama kartu ujian Pak Adi. Jadi itu jelas ya Pak Adi ya. Pak Adi. Jelas Pak. Kita PPG kemarin sistemnya Pak. Gimana Pak? PPG. Waktu saya PPG sebelumnya kan baru lulus PPG nih Pak. Seperti Sama, itu Pak. model ujian Pak. Iya, aman. Kalau begitu ini aman Pak. Silakan Bu Siti Roilan yang sudah raise hand Bu Siti dari Padang Sidimpuan. Halo, ya. Halo Pak, kedengaran suara saya? Kedengaran Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak mau berbagi pengalaman Iya Bu. dan ingin menguatkan apa yang disampaikan Pak Taufik tadi mengenai wawancara kan yang periode pertama kita ikut tapi termasuk golongan yang tereliminasi. Iya Ibu apa ya? Tapi walaupun itu Pak masih tetap semangat untuk mencoba kembali lagi. Kemarin Ibu. Saya ya Pak, kemarin itu mentoknya di ini. Ketika pas mau TOT nggak ada lagi namanya, nah, itu aja. Ibu. Tapi setelah ya Pak. Ya, lanjut Bu. Jadi tadi ada pertanyaan Bapak kepada Pak Ilham. Kira-kira yang menjadi masalahnya kenapa nggak dipanggil apa? Nah, jadi ada semacam jawaban yang ketika tadi Bapak sampaikan mengenai kerangka dari simulasi dari instruktur itu. Hari itu memang saya fokus ke materi. Jadi kerangka itu mungkin yang menjadi penyebab. Ibu menganggap Ibu ketika wawancara di situ yang intinya katakanlah kurang memuaskan ya wawancara. Ketika di simulasi itu Pak, di simulasi itu memang kita kurang kerangka untuk jadi, kan tadi Bapak sampaikan kalau yang jadi namanya instruktur itu kan ada kerangka-kerangka. Jadi tapi Bapak memang belum menyampaikan kerangkanya apa kira-kira gitu kan? Oh ya, maaf ya. Jadi gini Bu Siti, bentar Bu Siti, saya sudah nangkap. Jadi gini Bu Siti, terkait dengan praktek itu kita kan disuruh praktek jadi instruktur kan Bu, iya kan? Nah itu saya dapatkan itu ketika setelah setelah wawancara itu. Makanya tadi sebenarnya yang saya masukkan di sini itu hasil ini tadi. Tapi sebelumnya saya nggak tahu itu apa keluar atau tidak. Inilah Pak. Sekarang lah baru terjawab. Kok bisa ya saya nggak dipanggil lagi tuh? Padahal di CBT kan lulus. Iya. Tiba di pemanggilan TOT kan nggak ada lagi pengumuman tuh. Udah langsung keluar nama kan? Iya, artinya Ibu mau bilang waktu ketika masuk sesi itu Ibu agak sedikit kewalahan ya? Di kewalahannya di situ Pak, yang kerangka ketika prakteknya itu yang kurang paham memang. Jadi saya fokusnya ke materi gitu. Oh iya benar. Saya kan dapat ini profesional 1. Iya. Jadi padahal yang ditekankan Ibu menjelaskan materi profesional 1 ya, harusnya menjelaskan langkah-langkah sebagai seorang instruktur ya. Ibu. Nah, itu di situ Pak. Nah, baru ini sekarang terjawab, mungkin di situ kekurangannya. Iya, dan Ibu mau bilang waktu kita kumpul-kumpul 3 hari itu tapi nggak nyampaikan. Saya kira gitu ya. Iyalah, mungkin waktu itu kita pun masih sama-sama ini kan Pak. Iya, benar. Jadi benar. Ini
ini saya sampaikan berbagai pengalaman Pak untuk jadi panduan untuk praktek jadi instruktur Ya, itu kan. betul. Jadi memang waktu itu memang betul ketika disuruh sebagai jadi instruktur itu nggak ada ininya semacam strukturnya, nggak terstruktur. Lalu Ibu menjawab gimana, Bu? Ibu mengapakannya bagaimana? Apa yang dilakukan? Memang di awal ada pembukaan, memang ada Pak. Tetapi saya lebih banyak ke materi. Contoh saya ambillah itu waktu itu mengenai kurikulum ya kan. Jadi lebih banyaklah waktu itu fokus ke mengenai kurikulum ini. Sementara untuk struktur kerangka jadi yang instruktur itu gimana gitu. Nah itu mungkin kurangnya. Oke, Bu, izin ya Bu, saya lagi teringat. Jadi kan Bapak dan Ibu, ketika saya dimintakan untuk itu mempraktekkan sebagai instruktur, saya menjelaskan, saya sebagai instruktur membuat pretest. Jadi sebelum pelaksanaan saya buat pretest, kemudian ada post test. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin mengkonstruksi kembali yang dimaksud oleh Ibu Siti Roilan. Ibu Siti ini masuk ke dalam grup kita di Ngopi Bareng dan ikut aktif selama 3 hari, Bapak dan Ibu. Nah, ketika terkait dengan wawancara, memang kita tidak ada menyinggung tentang praktek simulasi, praktek menjadi instruktur, karena memang walaupun sebenarnya di abstraksi yang kita dapat itu ya, dari Lauhil Mahfuz, Bapak dan Ibu, kita kan dapat abstraksi dari Lauhil Mahfuz itu sebenarnya ada, cuma kita tidak spesifik kepada menyiapkan langkah-langkah sebagai instruktur. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir di ruang Zoom ini mungkin saya kira sangat beruntung, ya, sangat beruntung karena semua teman-teman kita itu yang ada di grup jumlahnya cukup signifikan, katakanlah 20, itu memang itu rata-rata diminta untuk jadi instruktur Bapak dan Ibu. Jadi tolong itu di kerangkanya ya, kemudian karakter instruktur itu mohon dihafal Bapak dan Ibu. Kira-kira begitu ya Bu Siti ya. Iya kan? Iya kan? Iya Pak, jadi mohonlah dikirim nanti itu Pak ya, kerangka sama Betul. Makasih Bu, mengingatkan ya. Ya, ujung-ujungnya itu Bang, dikirim Bang. Ya Bu, saya tunggu salahnya ya Bu ya. Oke, lanjut. Bapak dan Ibu silakan. Bu Eli, udah senyum-senyum Bu Eli. Ibu Dalinar mana? Bu Dalinar kayaknya tadi ada dari Padang Sidimpuan, teman Bu Siti tadi. Ini Kak Eli kamera kok nggak aktif ini. Lagi nggak kondusif udah juga nggak aktif kameranya. Tapi kan wajahku, tanganku di atas itu Nanti di Oktober aja kita ketemu. Iya. Insya Allah. Pak Ahmad Saifuddin mungkin mohon arahannya lah, motivasinya Pak. Malam ini hadir itu, Ketua DPW Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang penguasa Pantai Selatan kameranya. Itu Bang Ahmad Saifuddin. Mas Ahmad Saifuddin, silakan Mas. Kameranya Ketua. Gue harus ngomong apa ini? Ya pokoknya apa aja lah gitu. Kan wajah gagahnya kelihatan. Pak. Calon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekalian, ini saya termasuk produk gagal di season pertama. Terima kasih Pak Taufik, Pak Uda yang telah memberikan banyak masukan, dan juga Bu Eli sharing pengalaman. Jadi kalau saya ditanya letak gagal saya di mana, saya juga tidak tahu. Kan ketika itu saya yakin saya lolos gitu. Iya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, seperti Taufik, dari Melvi, Bu Eli dan teman-teman yang lain,
tentunya trik-trik yang telah disampaikan laksanakan, dan yang penting usaha, itu ya, penting. Kata Udari Mel. Nah, itu Bang Taufik, yang jelas materi-materi yang di-share mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas. Tapi waktu di Bandung saya sudah bilang sama panitianya, teman kami ada yang tercecer satu itu. Siapa? Kata panitia. Mas Ahmad Saifuddin. Waduh, ya untuk tahap 2 nanti. Jadi sudah, mudah-mudahan lah. Tahap 2 ini persoalan waktu aja sebenarnya. Oke. Ya. Jadi intinya yang kemarin itu mungkin barangkali ini asumsi kita aja ya, khusus out of the record untuk internal kita aja. Mungkin kuota peserta mungkin ada juga pertimbangannya itu. Saya kira itu ya. Mungkin kuota peserta atau apalah gitu. Tapi nggak tahu juga. Jelas persoalan waktu aja mungkin ini. Saya kira itu. Amin. Saya kembalikan kalau ada lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada Bapak Ibu belajar lagi. Baca-baca. Kayaknya udah nggak ada lagi Bang Taufik. Kak Eli. Taufik. Kalau nggak ada lagi, kita closing lagi ya. Saya yakin ini Mic-nya teman-teman. Pak Taufik itu Pak Taufik bicara tapi mic-nya Pak. Oh iya. Nih kalau saya hidupin kamera kayak gini nih Kak Elia, nggak jelas kan? Kayak belum bayar listrik. Itulah, karena sertifikasi belum masuk. Saya kira udah dari saya mungkin sebagai apa ya, closing statement ya, udah. Yang pertama, Bapak dan Ibu, pastikan setiap indikator-indikator apa namanya, indikator-indikator, katakanlah indikator-indikator dari P1, P2, P3, dan seterusnya Bapak dan Ibu, itu Bapak dan Ibu sudah memahaminya Bapak dan Ibu. Yang kedua Bapak dan Ibu, untuk membantunya itu soal-soal yang ada sama kami kira Bapak dan Ibu cukup untuk menjadi apa namanya, referensi utama, dan Bapak dan Ibu pastikan kalau memang soal-soal itu Bapak dan Ibu sudah pahami, silakan langsung masuk ke soal berikut, dan kalau ada konsep dan teori yang Bapak Ibu belum mengerti, tolong Bapak dan Ibu buat tulis tangan Bapak dan Ibu di itu, dan usahakan Bapak dan Ibu soal yang kami beri itu di print saja, dan kemudian dibaca, kemudian cari konsep dan teori yang Bapak dan Ibu belum paham. Kemudian Bapak dan Ibu yang ketiga akan kirim Bapak dan Ibu analisis apa namanya, materi apa seleksi yang tadi. Kenapa kami kirim? Karena sebenarnya Bapak dan Ibu, indikator-indikator materi itu memang sudah merupakan materi yang di-share tahun 2019. Mungkin karena faktor waktu dan kesempatan Bapak dan Ibu tidak mendapatkannya. Jadi itu saya kira kewajiban kami lah Bapak dan Ibu ya. Artinya itu bisa dikatakan dalam tanda kutip itulah silabusnya Bapak dan Ibu. Ya, itulah silabus. Bapak Ibu nggak usah mikiri yang lain-lain, itulah silabus. Dan berdasarkan 2018, 2019 dan 2020 kami bisa nyatakan Bapak dan Ibu itu materinya sama. Ya, Bapak. Jadi sehingga Bapak Ibu bisa confirm.
Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, tolong terkait wawancara, struktur yang sudah kami sampaikan, mohon Bapak dan Ibu itu diperkuat kembali. Dan struktur itu kami sampaikan Bapak dan Ibu bukan kami sekarang, tapi itu dari pengalaman teman yang saya kira banyak sekali di dalam grup ngobrol ngopi ini, dan semua sudah sepakat bahwa mereka ditanya. Dan tadi Bu Eli katanya juga diminta praktek menjadi instruktur. Bu dari Melpi juga, teman saya yang Pak Untung juga, Pak Nasir Koto, saya, dan semuanya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu saya kira sangat bersyukur ya, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan menu-menu istimewa inilah. Tinggal tentu untuk masuk ke mulut Bapak dan Ibu, tentu kami Bapak dan Ibu lah yang menyantapnya sendiri. Ya, saya kira demikian dari saya, dari Melpi. Terima kasih banyak kepada Udari Melpi yang terus saya pikir sebagai pejuang lah ya, pejuang guru pendidikan agama Islam, dan kita bisa berbagi ke teman-teman, dan ini bisa bagian daripada upaya kita bagaimana teman-teman yang ada terutama di AKPAI ya bisa menjadi leader lah, dan bisa eksis terus. Dan mudah-mudahan nanti di Sumatera Barat, Bapak dan Ibu, di Kongres AKPAI keempat, ya kami berharap kita bisa bertemu di sana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu sekalian. Makasih banyak sekali kepada Bang Ahmad Taufik. Banyak kegiatan-kegiatan workshop kita di Sumatera Barat, dan juga kegiatan pembekalan kita itu dibersamai dan didampingi oleh Bang Ahmad Taufik. Bang Ahmad Taufik ini guru PAI di SMA, beliau instruktur nasional, beliau juga guru penggerak, beliau juga di tim pengembang di PPKB di era sebelumnya. Pengalaman beliau banyak sekali, dan beliau juga alumni luar negeri juga ya, jam terbang beliau cukup banyak. Kalau ada nanti Bapak Ibu butuh narasumber segala macam bisa menghubungi beliau. Dan juga ada Kak Eli Pasaribu, ini adalah peserta terbaik nasional kami di workshop, dan beliau adalah instruktur nasional di AKPAI Digital. Dan ada Bang Ahmad Saifuddin yang rekan saya yang sering berkelakar bercandaria. Makasih banyak Mas Ahmad Saifuddin yang selalu intens komunikasi kita dari dulu hingga sekarang. Bapak Ibu sekalian, intinya adalah teruslah bersemangat, karena rahman Allah itu bersama orang-orang yang bersemangat. Itu yang saya pegang. Kemudian yang kedua, jangan menyerah gitu. Seperti foto saya ini, jangan pernah lelah dan menyerah. Sampai lelah kita itu menyerah tanpa syarat kepada kita. Nah, itu dia. Jadi biarkan lelah itu menyerah. Kita tetap terus berjuang dan bersemangat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Bang Ahmad Taufik, Kongres AKPAI di Padang, Sumatera Barat tahun 2022 tanggal 7, 8, 9 Oktober itu yang akan dihadiri oleh banyak pejabat termasuk direktorat, itu juga nanti bakal menggebiarkan PPKB PAI Indonesia, karena 2022 adalah tahunnya PPKB itu menurut direktorat. Jadi oleh karena itu persiapkan diri Bapak Ibu sekalian, sehingga pelatih-pelatih PPKB PAI se-Indonesia bisa hadir nanti di Padang, Sumatera Barat dalam Kongres AKPAI keempat yang akan dihadiri lebih kurang 15.000 guru PAI dan pengurus AKPAI se-Indonesia. Hadir nanti undangan ke Presiden, Wakil Presiden, dan juga kepada jajaran Kementerian Pendidikan dan Menteri Agama, kemudian jajaran Direktorat dan Dirjen GTK, kemudian juga pengurus DPP, DPW, DPD, DPC AKPAI se-Indonesia, dan juga mitra-mitra AKPAI, kemudian pejabat-pejabat negara dan mitra-mitra NGO, dan juga duta besar Arab Saudi, Qatar, Finlandia, dan juga Swiss, Amerika, insya Allah hadir. Itu aja dari kami. Hanya ini yang bisa kami serahkan, kami sajikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan lulus seleksi
tes online-nya melalui ISB, kemudian lancar, lincir, luncur, ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Nah, itu. Nah, kalau Bapak Ibu maksimal usahanya, membacanya, menguasai materi, insya Allah Bapak Ibu lulus, lancar, lincir, luncur. Nah, itu dia. Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang ragu dan keliru, tanya aja di grup. Insya Allah nanti antara saya dan Bang Ahmad Taufik, Kak Eli, dan lain-lain itu seperti yang K11, 12, 13 itu. Buka WA-nya itu nyaris 24 jam. Jadi tanya aja, nanti bila ada itu kami jawab. Itulah saya merasa dengan di Akpai ini saya punya saudara. Kita ini adalah keluarga. Antara satu dengan yang lain harus saling menguatkan. Jadi ini adalah murni bagaimana kita menguatkan PAI dan menguatkan guru-guru PAI. Intinya itu ya. Baik, makasih. Saya Rimelvi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Makasih atas segala perhatian. Kalau tidak ada lagi kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafar.